Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para pemirsa, para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun berada, kita lanjutkan pembahasan kita tentang tauhid dalam kitab Aqidatul Awam. Sampailah kita membahas sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-kalam. yakni Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yang terdahulu, yang berdiri dengan zatnya sendiri, yang mana Allah itu bersifat berfirman atau maha berbicara. Laisa bi hurufin wala sautin, yaitu bicaranya tanpa huruf, tanpa suara, yang menunjukkan kepada semua makhluknya. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala makhluknya, bahkan paling sempurnanya makhluk yaitu manusia. Mereka dengan secara yakin kita yakini bahwasanya mereka bisa sempurna berbicara, mengucapkan dengan sesempurna itu. Maka yang menciptakan manusia pastilah dan tentulah lebih sempurna daripada yang diciptakan. Sehingga kita ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat al-kalam, maka Allah bisa menunjukkan kepada hambanya tentang kewajiban, tentang hal-hal yang mustahil, hal yang jaiz, hal yang telah terjadi dan yang akan terjadi, dan Allah memberikan pemahaman itu tanpa suara dan huruf, karena suara dan huruf akan menjadi makhluk. Ya. Ketika Tuhan itu tidak bisa berfirman atau berbicara, maka itu adalah suatu kekurangan. Maka mustahil sesuatu yang kurang menciptakan sesuatu yang sempurna seperti manusia. Ya. Maka mustahil ya, yang menciptakan manusia yang bisa berbicara, kemudian yang menciptakan tidak bisa berbicara. Maka kebalikan dari mustahil itu adalah sifat wajib. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak berbicara Nabi Musa alaihissalam. Dalam firman yang lain, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu. Kemudian Allah mengajak bicara Nabi Musa. Ya. Dari sifat-sifat sebelumnya yang wajib bagi Allah, baik itu sifat maha mendengar, maha melihat, maha berfirman, maka itu menunjukkan bahwasanya dengan akal kita yang sempurna, yang selamat, maka ketika kita sebutkan bagaimana alam dengan kesempurnaannya, dengan detailnya, kemudian kita pasti akan berangan-angan yang menciptakan alam ini pasti akan lebih mengetahui, lebih mendengar, lebih bisa berbicara, memberikan pemahaman kepada hambanya, sehingga pasti lebih sempurna daripada yang kita pikirkan. Selanjutnya adalah bagaimana sifat-sifat yang mengikuti pada sifat-sifat al-ma'ani, ya, yang mana Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qudrah, maka juga kita ikutkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat-sifat bahwa Allah itu adalah qadirun. Ketika Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah, maka kita juga harus meyakini bahwasanya Allah itu muridah, maha berkehendak. Begitu juga sifat-sifat yang lain. Secara pembagian sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya 20 itu, para ulama terbagi menjadi 4 macam daripada sifat. Yang pertama yaitu sifat nafsiyah, yaitu sifat yang dinisbatkan kepada zatnya Allah Subhanahu wa taala. Sifat Allah Subhanahu wa taala itu sendiri.
yang mana tidak mungkin secara akal tanpanya. Yaitu sifat apa? Yaitu sifat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu adalah sifat salbiyah. Sifat salbiyah dinisbahkan kepada as-salb, yaitu menafikan. Nah, kenapa dinamakan sifat salbiyah? Karena menafikan apa-apa yang tidak cocok, yang tidak sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu ada 5 sifat qidam, baqa, mukhalafatul hawadisi, qiyamuhu binafsi, dan wahdaniyah. Yang ketiga adalah sifatul ma'ani. Dinamakan ma'ani karena menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala makna-makna wujudnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berdiri dengan zatnya itu sendiri, ya, yang sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat qudrah, iradah, ilm, wal haya, wasam'u, wal basar, wal kalam. Yang keempat yaitu sifatun ma'nawiyah, dinisbatkan kepada 7 sifat ma'ani, yang mana itu adalah cabang daripada 7 sifat ma'ani yang sebelumnya. Dinamakan ma'nawiyah karena mengikuti kepada sifat ma'ani, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala qadirun, Allah Subhanahu wa Ta'ala muridan, aliman, muhayyan, sami'an, basiran, wa mutakalliman. Apa hikmahnya penyebutan ulang daripada sifat ma'nawiyah itu tersebut, yang mana sudah ada sifat ma'ani sebelumnya? Yang pertama, faedahnya adalah zikrul aqaid ala wajib tafsir, yaitu menyebutkan akidah itu secara terperinci, ya, sehingga kalau sampai tidak tahu maka itu nanti akan menjadi berbahaya juga. Jadi akidah akan dipelajari secara terperinci di dalamnya. Yang kedua, faedahnya adalah menolak daripada pendapat orang-orang Mu'tazilah, yang mana mereka mengingkarinya. Mereka mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu qadirun bidzatihi, muridun bidzatihi, tapi tanpa qudrah, tanpa iradah, dan seterusnya. Mereka menginginkan bahwasanya untuk membersihkan Allah daripada sifat-sifat itu, sehingga mereka mengatakan bahwasanya kami sifati Allah dengan sifat ini. Nah, ada kalanya bisa hadisah, ada kalanya bisa qadimah. Ya. Kalau hadisah jelasnya adalah mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau qadimah maka akan ta'addud, berarti punya 2. Ya, di sisi lain qadir, di sisi lain qudrah. Nah, ini maka bisa menafikan wahdaniyah Allah Subhanahu wa Ta'ala maksud mereka. Maka jawaban yang tepat atas hal itu adalah ini sifat bukan berdiri sendiri, akan tapi sifat ma'nawiyah ini adalah sifat yang lazimatun li sifatil ma'ani, yaitu sifat yang mengikuti kepada sifat-sifat ma'ani, atau sifat-sifat yang melengkapi. Jadi kalau Allah itu qadirun, mestinya ya secara akal Allah itu juga qudrah. Kalau Allah itu muridan, maka secara akal yang salim, maka Allah itu juga memiliki sifat iradah. Jadi mengikuti. Jadi sifat yang mengikuti daripada sifat ma'ani yang sebelumnya kita bahas tadi. Jadi itu adalah hikmah daripada kenapa sifat ma'ani disebutkan lagi, padahal sudah ada sifat ma'ani yang 7 tadi. Nah, yang pertama adalah untuk memerinci pelajaran tauhid secara perinci. Yang kedua adalah untuk menolak daripada anggapan orang Mu'tazilah yang mengatakan tidak perlu Allah itu qadirun bidzatihi tanpa harus qudrah. Itulah mungkin pembahasan kita tentang sifat-sifat wajib bagi Allah, ya, yang beberapa sebelumnya, mulai wujud, qidam, baqa, ila akhirih, sampai Allah itu mutakalliman,
20 sifat itu wajib bagi seorang mukmin untuk meyakini, mengimaninya, dan memahaminya, sehingga betul-betul menjadikan kewajiban kita. Dan kita lanjutkan pertemuan berikutnya mungkin dari sifat jais Allah Subhanahu wa taala. Sekian, walafu minkum wallahul musta'an wa alaihi tuklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.